Haleluya. Betapa besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Engkau selamatkan kami dari dosa kami. Engkau hadir bagi kami Tuhan, memberikan kami sukacita, memberikan kami damai sejahtera, memberikan kami hidup yang kekal. Kami bersyukur pada kesempatan malam hari ini. Kembali kami umat-Mu datang Tuhan, beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang besar bagi kami. Engkau karuniakan anak-Mu yang tunggal, supaya setiap kami yang percaya tidak binasa, tetapi kami beroleh hidup yang kekal. Dan biarlah ibadah kami malam hari ini sungguh-sungguh memuliakan Engkau, sungguh-sungguh berkenan kepada-Mu. Engkau tolong kami, setiap kami yang hadir pada malam hari ini, datang di hadirat-Mu dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Pimpin kami semuanya, urapi kami semuanya Tuhan. Engkau tolong kami, terlebih kami hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan melayani pada kesempatan malam hari ini. Mulai dari pemimpin puji-pujian, para pemain musik, operator LCD proyektor, demikian juga pelayan godetan. Engkau pakai, Engkau rapi. Terlebih hamba-Mu yang Tuhan percayakan menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kami. Biarlah Engkau pakai, Engkau rapi hamba-Mu Tuhan. Engkau taruh firman-Mu bagi hamba-Mu untuk disampaikan di tengah-tengah kami, dan kami boleh menikmati berita besar di akhir zaman ini untuk membawa kami Tuhan masuk dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau lawat kami semuanya malam hari ini. Engkau Tuhan mengerti akan kami, dan Engkau punya rencana dan rancangan bagi kami gereja-Mu di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan. Setiap kami yang hadir pada malam hari ini, sungguh-sungguh kami boleh menikmati firman-Mu, sungguh-sungguh kami boleh menikmati suara-Mu Tuhan pada malam hari ini, menguatkan kami, menghibur kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat saudara-saudara kami jikalau ada dalam perjalanan menuju tempat ini, beri kekuatan, beri gairah untuk bersegera tiba di tempat ini bersama-sama kami beribadah kepada Tuhan. Juga jikalau ada saudara-saudara kami berhalangan datang, apapun pergumulan persoalan mereka, datang pertolongan Tuhan bagi mereka. Juga lingkungan kami Kau berkati, ada sukacita, ada damai sejahtera. Juga gereja-gereja, kalau ada Tuhan beribadah bersama dengan kami Kau berkati. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sungguh baik. Kau memperhatikan kami malam hari ini, dan nyata kasih Tuhan. Jikalau ada kuasa kegelapan, roh jahat, pekerjaan iblis dan setan yang mau mengganggu kami saat-saat beribadah, bersatu hati kami menolaknya, mengusirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan keluar. Lenyaplah oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur, kami perlaskan kepada kami hari ini. Haleluya, bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, kami silakan duduk. Haleluya. Kita bersyukur pada malam hari ini kembali kita boleh datang di tempat ini. Kita merayakan Natal dari GBT Kristus Penolong di tempat ini, biar kita semuanya boleh merasakan kasih Tuhan yang besar bagi kita pada hari ini. Demikian juga kami sampaikan selamat datang kepada para tamu dengan kami pada malam hari ini. Bersama-sama kita bergabung di tempat ini, memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan. Bersama-sama kita menikmati hadirat Tuhan, menikmati firman Tuhan dari awal pertengahan ke akhir ibadah kita. Sungguh-sungguh kita boleh menikmati kasih Tuhan yang besar. Haleluya. Kami sampaikan salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Salam. Selamat Natal. Haleluya. Puji Tuhan. Kita angkat pujian kita malam sunyi senyap. Bintang-bintang
kasih Tuhan yang besar lewat kehadiran Yesus di Bethlehem. Dan juga hari ini di tengah-tengah kita percaya kehadiran Tuhan bagi kita. Dia memperhatikan kita, memberikan kita damai sejahtera, memberikan kita sukacita. Haleluya. Masih kita angkat pujian kita, sebelum kita bangkit berdiri. Dengan sukacita kita angkat pun Yesus lahir. Kasih Allah yang besar kini telah dinyatakan. Silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Kita yang hadir di tempat ini, sungguh kita menikmati kebesaran kasih Tuhan. Setelah kita diselamatkan dari dosa kita diberikan damai sejahtera, kita dipelihara. Sampai hari ini kita boleh ada sebagaimana adanya, hanya karena kasih Tuhan yang besar bagi kita. Dia Raja damai sejahtera. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita. Dia Raja damai sejahtera. Dalam keadilan dan kebenaran Tuhan yang akan kami sejahtera. Dalam keadilan dan kebenaran Tuhan katakan damai sejahtera.
bersyukur boleh menikmati damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan. Sebab damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Walau tengah kesukaran, kegoncangan, terjadi ancaman, kita tak bersuka cita, kita tidak gelisah. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal memenuhi hati, pikiran, dan perasaan kita. Puji Tuhan, kami buka kesempatan dengan persembahan pujian bagi kaum muda-mudi. Kita angkat pujian kita dari pulau dan benua. Haleluya. Pujian seluruh
Puji Tuhan, demikianlah persembahan pujian dari kaum muda remaja. Mereka bersaksi bahwa pujian bahwa Yesus datang untuk menerangi setiap kita. Yesus datang bagi kita semua umat kepunyaannya. Kita telah ditebus dengan darahnya yang mahal. Kita percaya kita semua adalah miliknya Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Dan kita masih angkat pujian kita. Dan di akhir pujian nanti kami undang persembahan pujian dari Sang Kor. Dia lahir untuk kami.
Haleluya. Puji Tuhan. Sungguh Tuhanlah segalanya bagi kita, karena Dia yang selalu ada bagi kita, menyertai kita di setiap langkah kita, dan setiap langkah kita adalah langkah-langkah kemenangan bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Kita angkat satu pujian Malam Kudus. Saudara kita semua bersama kita bangkit berdiri. Lampu dimatikan. Dan ada pulpen tadi yang dibagikan, ada lampunya, nanti bersama kita hidupkan. Malam Kudus. Suci senang. Silakan duduk. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Demikianlah terangnya Tuhan menerangi setiap kita
agar kita tidak hidup dalam kegelapan. Dan puji Tuhan, dan kita akan menikmati firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita boleh rasakan kasih Tuhan yang besar bagi kita semua, yang nyata untuk membawa kita dalam kekudusannya, membawa kita dalam kemuliaannya. Itu firman pengajarannya, bagaikan suara malaikat Gabriel kepada Maria, kepada Zakaria, dan kepada para gembala. Dan hari ini juga bagi kita semuanya, kita boleh menikmati firman Tuhan. Dan kita akan rasakan damai sejahtera, sukacita yang dari Tuhan oleh kuat kuasa firman-Nya yang diperdengarkan di tengah-tengah kita bagaikan suara malaikat Gabriel. Seandainya kita semua kembali kita bangkit berdiri, kita angkat pujian kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
Sungguh kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau Tuhan yang sanggup melakukan perkara besar. Dari hari ke hari kami melihat mujizat demi mujizat perjalanan hidup kami. Selama Engkau menyertai kami, memimpin kami terus dapat hidup, kami terus sukacita. Berkat Tuhan terus mengalir dalam hidup kami. Kami ada hari ini, malam ini, bukan karena kekuatan kami, tetapi sungguh-sungguh kekuatan Allah yang ada dalam hidup kami. Kami bersyukur di hari raya Natal ini. Kami bersyukur karena Engkau yang selalu memberikan kehidupan kepada kami, menolong kami dalam bermacam masalah bisa kami lewati, kemenangan demi kemenangan bersama dengan kami. Kami bersyukur semua kami yang ada pada malam hari ini. Kami datang kepadamu dengan iman percaya kami. Setiap kami percaya terhadap firman-Mu, maka mujizat-mujizat akan menjadi bagian kami. Malam ini berfirmanlah bagi kami, urapi kami semua ya Tuhan. Beri iman, beri percaya kepada kami untuk mengerti firman-Mu Tuhan. Segala sesuatu yang mengganggu perhatian, perasaan kami saat-saat kami menerima firman-Mu, segala pekerjaan iblis, kuasa iblis kami usir ya dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa iblis kami usir, keluar pergi. Keterangan dan damai sejahtera bagi kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami beralaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Hari ini kita diberkati oleh Tuhan dengan sukacita, bahagia surga yang Tuhan berikan bagi kita saudara-saudara sekalian. Ya, sila matikan aja lah pusat. Ya, bukan satu lagi. Ya, kita bersyukur saudara-saudara. Sebelum menyampaikan firman Allah, kami menyampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Sekali lagi salam. Ya saudara-saudara, terima kasih bagi undangan kami, tetangga-tetangga yang sekian tahun kami ada di sini nggak pernah mengundang Bapak Ibu saudara-saudara bernatal. Ya, tetapi kami hari-hari ini kenapa sih kita tidak mengundang tetangga kita? Ya, walaupun masing-masing kita punya gereja saudara-saudara, setiap hari kita bisa papasan, bisa berjumpa, namun karena tempat yang selalu kami pikirkan, ya saudara-saudara lihat tempat kita ini sangat sempit. Ya, jadi mohon maaf saudara-saudara, makanya saya juga berdoa ke depan selalu ada harapan kita untuk bersama-sama kita memuji Tuhan. Kita yang bertetangga ini, kitalah yang paling dekat, keluarga paling dekat itu adalah tetangga. Ya, makanya kami mengundang saudara-saudara teman sebelah, kami undang juga. Rupanya hari ini harus berangkat saudara-saudara, jadi kami nggak tahu jadwal. Demikian juga di Nuri 12 ada juga beberapa. Saya sampaikan sama si Asep, kasih tahu sama istri sama tetangga itu, kasih tahu undangan kita Natal ya. Ya Bang Buru katanya, rupanya istrinya datang dengan anak-anak ya. Yang lain juga saudara-saudara sekalian. Dan saya rindu sekali karena kita hanya bersaudara di dalam Tuhan ya. Makanya kami undang saudara, bukan karena ada kelebihan kami, tapi rasa kebersamaan kitalah yang paling penting saudara-saudara. Ya, makanya selamat datang, terima kasih kepada teman-teman yang datang malam hari ini untuk kita bersama-sama memuliakan Tuhan. Nah, tema kita pada malam hari ini adalah saudara-saudara, berita yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada gembala-gembala. Ya, apa katanya? Jangan takut, aku memberikan kepadamu, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Jangan takut karena Tuhan ubah yang kita takutkan itu menjadi kesukaan besar. Nah, inilah yang kita baca dulu saudara-saudara sekalian. Firman Allah ini Lukas pasal yang pertama saudara-saudara. Kita baca di Injil Lukas pasal 1. Ya, supaya kita malam hari ini menerima firman yang akan menolong kita. Pasal 2 maksud saya. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama saudara-saudara. Yang gak bawa Alkitab boleh dibaca di layar depan ini. Kita baca bersama Lukas 2 ayat 8, 1, 2, 3. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. 9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka,
dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Terus, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Sampai di situ aja saudara-saudara. Di ayat yang ke-10 itu yang coba diperhatikan lagi saudara-saudara. Ya, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah, saudara-saudara, gembala-gembala ini di zaman itu di daerah itu bukan ternak, itu bukan punya dia upahan di situ. Ya, dia diupah untuk itu. Gembala ini orang yang sangat sederhana. Satu hewannya hilang, nyawanya akan menjadi taruhannya. Ya, makanya waktu itu saudara-saudara sekalian, seorang gembala ini harus berjaga-jaga. Jangan sampai hewan gembalaannya ini dirampok. Jangan sampai hewan gembalaannya ini dimakan binatang buas. Jangan sampai hewan gembalanya sakit-sakitan, saudara-saudara. Ya, nah saat Tuhan Yesus akan lahir, saudara-saudara, Tuhan paling perhatian kepada orang yang sangat sederhana. Coba kita lihat kelahiran Tuhan Yesus, bukan di istana, di kandang. Ya, paling miskin semestinya. Saat mau melahirkan nggak ada tempat lagi. Minta tolong anak saya, aku mau melahirkan. Semua bilang, oh nggak ada tempat, nggak ada tempat. Ada tempat tapi di kandang, marilah saudara-saudara. Kenapa harus Yesus lahir di tempat yang paling sederhana? Jawabannya untuk mengangkat kita. Semiskin apapun kita, bagaimanapun keadaan ekonomi kita, Tuhan mau datang memperbaharui kita, mengubah hidup kita. Dan itu kita nikmati, saudara-saudara. Ketika kita menerima Tuhan Yesus, itu sama sepertinya kita menerima perlakuan Tuhan untuk mengangkat kita. Mulai dari mengangkat ekonomi kita, mengangkat hidup kita lebih baik, taraf hidup kita lebih baik. Dan terus akan diangkat, dan kita alami itu, saudara. Kekristenan kita kan, itu yang hebatnya kekristenan kita. Dia lahir di tempat yang rendah untuk mengangkat kita. Ya, dan kali ini malaikat ini berkata kepada gembala-gembala yang ketakutan ini. Sering ketakutan, apalagi saat dilihat malaikat lebih takut lagi. Dia, ada apa ini? Malaikat dengan kemuliaan bercahaya, dia sangat takut. Tapi apa kata malaikat ini? Jangan takut. Semua ketakutanmu yang selama ini akan diubah menjadi kesukaan besar. Nah, kita lihat di kita hari-hari ini, Bapak Ibu, banyak kita takutkan. Ya, orang-orang pandai di negara kita takut nanti 2023 ini ekonomi makin terpuruk, harga-harga makin naik, daya beli kita nggak mampu. Makanya pemerintah kita bilang hati-hati belanja, hati-hati menggunakan uangmu. Siapa tahu tahun 2023 resesi, banyak hal yang terjadi. Kita takutkan lagi sakit penyakit. Sekarang ini virus corona sudah mulai makin menurun. Belum lagi datang lagi sakit ini, sakit itu, banyak yang kita takutkan. Belum lagi anak-anak kita sekolahnya gimana, biaya sekolah. Kalau sudah sekolah gimana lagi pekerjaannya. Dan banyak hal yang kita takutkan dalam hidup ini, saudara-saudara. Belum lagi bencana alam. Puji Tuhan kita di Medan ini aman-aman saja. Coba kita tengok teman kita, banjir lah, tanah longsor lah, gempa bumi lah. Aduh, belum lagi peperangan. Di sana sini peperangan. Coba bayangkan saudara, peperangan di luar negeri itu imbasnya juga kepada kita. Tapi berita Natal yang ingin kami sampaikan para hamba Tuhan, dan berita ini harus kami sampaikan kepada kita semua, kepada umat Tuhan. Jangan takut. Kenapa jangan takut? Karena Tuhan Yesus ada. Tuhan Yesus lahir. Makanya ayat ini bilang jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud.
Apa alasan kita tidak takut? Bukan kita masa bodoh. Bukan ada dia nggak ter. Apa alasan kita tidak takut? Karena Yesus lahir untuk mengubah segala yang kita takutkan itu menjadi kesukaan besar. Tuhan pasti mengubah. Kita imani itu, saudara-saudara. Ya, kita imani ini. Saya sebagai gembala di tempat ini selalu saya pesan kepada sidang jemaat, ayo imani. Yesus datang bukan membuat rusuh, bukan membuat masalah, menyelesaikan masalah. Kalau engkau datang kepada Kristus, datang kepada Tuhan, Dia pasti ubah apa yang engkau takutkan itu menjadi kesukaan besar. Coba ketika kita takut dulu corona, saudara-saudara, kan banyak kita berdoa. Banyak pemimpin-pemimpin berdoa. Pemimpin-pemimpin di dunia ini sadar bahwa nyawa manusia itu di tangan Tuhan. Banyak orang rajin ke gereja, rajin orang banyak berdoa. Ya, tapi sebagian lagi, ada corona, takut sana, takut sini, nggak berdoa, malah ketakutannya lebih besar. Ya, tapi setiap Alkitab membilang, saudara-saudara, ketika kita dihadapkan kepada ketakutan, datanglah kepada Tuhan Yesus. Datanglah berdoa. Anak-anak kita, sekolah gimana dia sekolah? Banyak berdoa. Banyak berdoa, banyak berkatnya. Itu rahasianya. Semakin banyak kita minta, nah ini kan kita yang seringkali kurang, saudara-saudara. Ya, semakin banyak permintaan kita, nggak salah. Anak-anak kita yang bilang minta terus, kamu minta terus, Tuhan enggak. Mintalah. Mintalah maka ku berikan kepadamu, ketoklah maka ku buka pintu bagimu, carilah maka mendapat. Kita yang kadang-kadang Bapak Ibu Saudara-saudara sulit untuk meminta, berdoa, lebih percayanya kita kekuatan kita daripada doa. Doa itu lebih hebat dari kekuatan kita. Dulu katanya begini kalau berdoa, kalau kita berdoa kita lipat tangan Tuhan yang kerja. Itulah hebatnya kalau kita berdoa. Kalau kita berdoa lipat tangan begini, Tuhan ini, aku yang kerja kata Tuhan. Lakukan banyak hal yang gak bisa kita selesaikan. Tapi Tuhan bilang, ya, kalau kau gak berdoa, aku yang lipat tangan. Tuhan lipat tangan, ditengok kita, susah ya tangan kan kau gak berdoa. Kau mau ke gereja, aku lipat tangan, gak mau ulurkan tanganmu karena kau sibuk terus. Makanya pilihan kita yang lipat tangan berdoa, Tuhan yang kerja. Ini peribahasa bahasa Batak ini. Setengah bahasa Batak itu. Setengah ulang katanya tak doa itu, saudara-saudara. Setengah dari masalah kita bisa diselesaikan oleh doa. Setengahnya lagi, tinggal kita ngerjakan, saudara-saudara. Makanya ketika kita berlipat tangan Tuhan yang kerja. Tapi sebaliknya kalau kita terus kerja nggak ingat beribadah, maafkan ini seringkali ya. Berdoa pun kadang-kadang gak ada waktu. Begitu kita bangun, udah ribut anak, pikir kita belanja ini, gak berdoa. Gak dapat berkat, saudara-saudara. Tapi banyak berdoa, banyak berkatnya. Nah, kenapa jangan takut? Ya, Yesus sudah lahir. Yesuslah bisa melepaskan kita dari segala ketakutan kita. Di Alkitab kan kita banyak baca di Alkitab kita, saudara-saudara. Ya, perahu murid-murid nih, murid-murid ini. Merasa mampu. Aku pandai bawa perahu, kata si Petrus, kata si Yohanes, kata yang aku. Pas begitu ombak besar, saudara-saudara, rasanya nggak bisa lagi. Yesus lipat tangan, Yesus tidur lipat tangan. Ya, semua orang itu sudah, gimana ini? Hampir tenggelam ini, perahu kita gimana ini? Mereka sibuk. Lalu dibangunkanlah Tuhan. Yesus, hampir mati kita, perahu ini sudah goncang, badai ini besar. Nah, mereka lipat tangan, udah kalian letakkan tangan. Aku yang mengendalikan. Tuhan bilang, danau tenang. Yesus angkat tangannya, tenang semua. Makanya kekurangan kita nggak berseru kepada Tuhan, saudara-saudara. Nah, kita lihat di Alkitab kita ini, ya, gembala-gembala ini mendapat berita dari malaikat Gabriel ini, katanya, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud.
Nah begitu gembala-gembala ini tadi ketakutan. Ya, lalu mereka bincang-bincang. Kau percaya nggak kata malaikat? Kata yang satu, iya aku percaya. Tapi di mana? Ya, percaya kau kata malaikat, Yesus lahir untuk mengubah ketakutan kita menjadi kesukaan besar. Gembala yang lain, aku percaya. Mungkin gembala yang lain, aku percaya. Nanti kita tinggalkan penggembalaan kita, datanglah perampok, datanglah binatang buas. Aku gak percaya. Tapi sebagian dari gembala-gembala ini percaya. Makanya banyak juga anak Tuhan, peduli amat Tuhan Yesus, peduli amat berdoa, kalau berdoa gak ada gunanya itu. Katanya orang bilang, ke gereja pun gak jatuh beras dari langit, katanya ya. Berdoa pun kita gak jatuh duit dari atas, toh juga kerja, kata kebanyakan orang. Tapi kita kan enggak. Kita kan enggak. Dari sekian gembala-gembala ini, coba kita lihat ayat yang ke-15. Silakan Bapak Siwila dulu baca ayat 15. Demikian, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, Iya. gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, Iya. marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Iya. Jadi sebagian dari gembala-gembala ini bilang, ayo mari kita ke Bethlehem. Karena percaya. Ya, mari kita pergi ke Bethlehem bertemu dengan Yesus juru selamat yang mengubah ketakutan kita ini menjadi kesukaan besar. Ayo berangkat. Sebagian mereka nggak mau, saudara-saudara. Tapi kalau mereka yang percaya pasti mau. Berani meninggalkan penggembalaannya karena dia percaya bahwa Tuhan akan bertanggung jawab atas penggembalaannya. Jadi mereka yang lain berangkat ke Bethlehem, nanti gimana penggembalaan kita? Datang perampok ya gimana ya? Yang lain tidak mau. Tapi yang ikut ini saudara-saudara percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu pasti terjadi mujizat. Dia tinggalkan penggembalaannya, tinggalkan percaya, dia pergi. Lalu kita lihat di ayat 15 itu mereka percaya kepada kata malaikat. Lalu yang kedua mereka cepat-cepat ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Iya. Lalu yang lain, enggak. Nanti gimana ini? Kita tinggalkan penggembalaan kita, nanti datang perampok, gimana? Saudara-saudara, ini kan sama seperti kita. Kalau kita ditimpa oleh ketakutan, kita seringkali nggak percaya lagi kepada firman. Banyak orang percaya ketika sakit penyakit lah contohnya. Aduh, saya sakit ini ya, gimana caranya? Aduh, pergi sana, pergi situ, lupa berdoa. Lupa berdoa. Semestinya kalau ada sakit penyakit, doa dulu. Nanti setelah berdoa kita katakan, Tuhan tunjukkan obat yang terbaik. Dokter mana kira-kira, obat mana yang... Lalu Tuhan tunjuk. Ya, tapi doa dulu. Kebanyakan kita enggak kan. Sudah habiskan uang, sudah habiskan segalanya. Akhir-akhirnya dipanggillah Pak Pendeta, tanya aku maju, doakanlah. Udah terlambat, saudara-saudara. Ya, makanya ini gembala-gembala ini percaya, tinggalkan semua. Tinggalkan, mau percaya, saudara-saudara. Percaya, lebih percaya kita kepada kata Tuhan daripada logika kita. Kalau logika kita bilang, aduh, kalau saya tinggalkan nanti gimana? Kita kan seringkali juga begitu. Loh, kalau saya ke gereja tinggalkan pekerjaan, nanti bagaimana? Lalu gak kita tinggalkan, saudara-saudara. Padahal kitab kan banyak baca, bicara saudara-saudara. Cari dulu kerajaan Allah. Berarti tinggalkan yang lain. Carilah dulu kerajaan Allah, maka semua akan kutambahkan. Berarti kita tinggalkan dulu yang lain-lain. Saat kita mau beribadah, mau berdoa, tinggalkan dulu yang lain. Lalu Tuhan akan menambahkan. Ya, makanya domba-domba itu begitu. Coba Matius berapa itu? Matius 11. Matius 6. Iya, Matius 6, saudara-saudara. Bertindak kita. Ya, bertindak kita, saudara-saudara. Dan pasti kita lihat hasilnya. Ya, Matius pasal yang ke-6. Iya, ayat berapa ini? 33. Ayat 33. Ini sudah ayat yang seringkali kita dengar, tapi sulit kita praktekannya, saudara-saudara. Silakan. Demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Iya, seperti gembala-gembala tadi. Dia mau datang kepada Tuhan Yesus, dia cari Yesus. Di mana Yesus yang lahir itu? Tinggalkan dulu penggembalaannya. Tinggalkan dulu pekerjaannya. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Terus, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. iya. Maka Tuhan tambahkan.
Nanti kalau kita ingat gembala-gembala tadi, saudara-saudara, begitu mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, lalu mereka pulang, nggak ada satu pun hewan penggembalaannya yang hilang, nggak ada satu pun hewan penggembalaannya yang dirampok. Ya, bahkan semakin diberkati Tuhan, semakin dilimpahkan Tuhan berkat kepada penggembalaannya. Kenapa? Karena sudah lebih dahulu mencari kerajaan, mencari Yesus. Ya, makanya dia bilang sama teman-temannya, "Ayo kita pergi ke Bethlehem." Ya, pergi kita ke Bethlehem. Lalu yang lain gak mau, yang lain banyak alasan. Ya, banyak lain logikanya. Aduh, kau ditinggalkan begitu. Tapi sebagian dari mereka gembala ini bertindak dengan percaya. Ya, bertindak dengan percaya. Ayat 16, coba ulangi lagi itu. Cepat-cepat mereka berangkat. Ya, ayat 16. Demikian, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Iya, cepat-cepat berangkat. Nanti kalau diikuti terus ngomong, waduh, ginilah kamu nanti begini. Kita kadang-kadang kan begitu. Mau berdoa, runting-runting dulu. Mau ke gereja, gimana ini ke gereja nanti begini. Enggak. Yang lain enggak mau, tapi dia cepat-cepat. Ayo aku cepat. Kalau kau enggak ikut, ya sudah, selamat tinggal. Jadi gembala-gembala sebagian begitu dia percaya, tinggalkan dulu segala kesibukannya, dia datang mencari Yesus, dan dia cepat-cepat. Saudara-saudara, kata cepat-cepat ini jangan sampai dipengaruhi orang kita. Ya, coba kalau kita mau berdoa saja, mau berdoa, baru kita lipat tangan, sudah ada pekerja ini, datang tetangga, datang pekerja, lalu nggak jadi berdoa. Ya, mau ke gereja juga gitu, mau ke gereja tapi aduh gini ini. Makanya harus cepat-cepat, bertindak dengan cepat-cepat. Kalau nggak bisa, saudara-saudara. Sama seperti Lot waktu tinggalkan Sodom Gomora. Harus cepat-cepat, kalau nggak habis binasa di kena Sodom Gomora, sudah. Cepat-cepat. Ya, bersegera. Itu yang kedua, tindakan gembala. Tindakan gembala pertama, percaya terhadap berita firman dan tinggalkan segala kesibukan. Kita nggak bakal rugi, saudara-saudara. Ya, saudara, untuk berdoa kita tinggalkan. Mungkin mestinya kita tadi kerja apa saja, tinggalkan dulu, lipat tangan dulu, kita berdoa dulu. Tuhan, semua pekerjaan gak bisa kulakukan kalau gak karena Tuhan. Kita berdoa. Ketika kita disertai Tuhan, keajaiban pasti terjadi, mujizat pasti terjadi, saudara-saudara. Cepat-cepat berangkat. Ya, jangan terlambat, saudara-saudara. Ya, itu yang kedua. Mereka percaya, gembala-gembala ini percaya. Yang kedua, cepat-cepat, jangan menunda-nunda waktu. Ya, jangan menunda-nunda waktu, saudara-saudara. Sama bertobat juga jangan nunda-nunda waktu. Seringkali yang mau bertobat, aku nanti kalau bertobat terus ke gereja terus saja, baca Alkitab saja, jadi gimana? Ya, nunggulah dulu, nunggu tua baru bertobat. Lama-lama gak bisa bertobat, saudara-saudara. Bertobat juga jangan nunda-nunda, segera bertobat. Tinggalkan dosa-dosa, tinggalkan hal yang gak benar. Segera bertobat, dan ketika bertobat, kita bertemu dengan mujizat Tuhan loh, saudara-saudara. Ya, itu yang kedua ya, cepat-cepat berangkat. Lalu yang ketiga, ayat yang ke-17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Iya, setelah mereka cepat-cepat berangkat, saudara-saudara, ketika melihat Yesus sudah menjumpai Maria, Yusuf dan bayi itu, lalu gembala-gembala ini coba ceritakan. Ya, cerita sama Yusuf, sudah di situ bayi Yesus, situ Maria, di situ Yusuf. Lalu gembala-gembala cerita, kenapa kalian datang? Kami datang malaikat. Yusuf dan Maria, iya, kalian naik teman malaikat. Apa kata malaikat sama kalian? Ya, iya. Kami ketakutan begitu mendengar datang malaikat. Kami sangat ketakutan. Tapi kata malaikat begini kepada kami. Apa katanya? Telah lahir Yesus juru selamat. Ya. Supaya Maria juga Yusuf yakin bahwa Yesus itu pernah dikatakan dulu kau akan mengandung dan melahirkan Yesus juru selamat. Supaya kesaksiannya ini bisa juga diyakinkan satu dengan dua orang, maka datanglah gembala-gembala ini. Apa kalian dengar? Kami dengar. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Mereka cerita, saudara-saudara sekalian. Sama seperti kita, saudara-saudara. Satu saat, ketika kita percaya,
ketika kita percaya sama Tuhan. Kita bertindak untuk datang kepada Tuhan, bertindak untuk bertemu dengan Yesus. Ketika bertemu dengan Yesus, maka mereka ini nanti sukacita besar, bersaksi, bercerita. Kita kan seringkali bersisa, aduh saya sukacita sekali, kenapa aku bertemu dengan Yesus, berjumpa dengan Yesus. Ketika aku berjumpa dengan Yesus, ada sukacita, ada keobahan, ada berkat yang sangat sukacita berlimpah, saudara-saudara. Ya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Jadi gembala-gembala, oh ini Yesus, ini juru selamat. Juru selamat. Dialah juru selamat dunia yang bisa melepaskan segala ketakutan. Sama seperti kita nanti kalau sudah kita bertemu dengan Yesus, sukacita sangat luar biasa, saudara-saudara. Ya. Dan yang terakhir, yang keempat. Yang keempat itu ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20. Kita baca bersama-sama ini, saudara-saudara ya. Lukas 2 ayat 20, kita baca bersama. 1, 2, 3. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan mereka pada mereka. Nah, sekarang gembala-gembala sudah bertemu dengan Yesus. Ya, mereka bertemu dengan Yesus sangat bahagia, sangat sukacita. Lalu mereka pulang, saudara-saudara. Bahkan saya sebutkan tadi, mereka pulang tidak kecewa. Mereka pulang, kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji Allah dan memuliakan Allah. Ya, sangat sukacita, semua ketakutannya tadi diubah oleh Tuhan menjadi kesukaan besar. Apa kesukaannya? Yesus juru selamat. Ya, juru selamat apa ini, saudara-saudara? Yesuslah yang bisa menyelamatkan kita. Dari apa? Dari segala ketakutan kita. Dan mereka percaya. Dan ketika pulang nanti mereka ke tempat penggembalaan, ada ceritanya di kitab mengatakan, aduh hilanglah yang kugembalakan, dirampok orang lah, matilah kesakitan. Enggak, saudara-saudara. Berkatnya makin berlimpah. Segala yang ditakutkan tadi diubah Tuhan menjadi kesukaan besar. Kalau mungkin dibanding-bandingkan dari teman-teman gembala yang lain tidak berangkat. Ya, mereka berangkat. Gimana? Wah, aku ketemu dengan Yesus. Gimana dia? Aduh, begini-gini, saya sukacita sekali. Ya, mungkin penyesalan bagi gembala-gembala yang, aduh, ikutkan aku tadi ya, berkatnya melimpah sama aku. Ikutkan aku tadi ya, bertemu dengan juru selamat yang bisa menyelamatkan ekonomi saya, yang bisa menyelamatkan rumah tangga saya, yang bisa menyelamatkan hidup anak-anak saya. Namanya juru selamat. Ya. Dialah juru selamat. Juru selamat ini tidak hanya sekedar untuk masuk surga, saudara-saudara. Kita kenal Yesus juru selamat bukan hanya sekedar masuk surga. Masuk surga memang itu sudah kepastian. Tapi mulai dari menyelamatkan ekonomi kita. Percayakah kita Kristus bisa menyelamatkan ekonomi kita? Cuma tahu-tahu sekarang ini di masa-masa yang sukar. Kita percaya. Percaya. Setiap kita datang kepada Tuhan, ekonomi kita makin bagus. Tadi sudah dibilang, carilah dahulu kerajaan Allah, maka aku akan tambahkan, kata Tuhan. Percaya kita, saudara-saudara. Bahkan Tuhan rela miskin, kata miskin ini dia lahir di tempat yang hina. Supaya apa? Melimpahkan berkat bagi kita. 1 Korintus, 2 Korintus, coba dicari dulu itu sudah. Rela dia meninggalkan segala sesuatu, dia rela menderita agar terangkat ekonomi kita. Ya, terangkat ekonomi kita. Saudara harus percaya itu. Ya, 1 Korintus pasal 9, coba ya. Dia yang miskin, dia rela miskin untuk memperkaya kita, saudara-saudara. Iya, 8 ayat 9 ya. Kita baca ini, saudara-saudara. Jangan takut, kita ekonomi kita selamat. Ya, silakan ayat yang ke 2 Korintus 8 ayat 9. Iya, silakan. Demikian firman Tuhan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin. Iya, dia rela miskin, lahir di tempat yang hina. Ya, dia rela miskin, saudara-saudara, lanjut. Sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Iya, supaya kita kaya oleh kemiskinannya. Terus, inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagi kamu.
Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya Iya. dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Pasal 9 ayat yang ke-8 lagi, saudara-saudara. Dan Allah sanggup. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia Iya. kepada kamu. Sanggup melimpahkan segala kasih karunia, segala berkat-berkat pasti, saudara-saudara. Segala kasih karunia kepadamu terus. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Saudara tahu senantiasa berkecukupan. Ya. Tuhan niatnya untuk memberi kecukupan kepada kita. Memberikan kecukupan sampai rela miskin dia sudah. Memberikan kecukupan kepadamu terus. Dan malah berkelebihan di dalam berbagi kebajikan. Ayat 9, kita baca ayat 9. 1, 2, 3. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Percaya kita, saudara-saudara. Ya, tabiat Tuhan itu suka membagi. Ya, kita seringkali, inilah kesalahan kita, nggak kita miliki, nggak kita warisi tabiat Tuhan ini. Tabiat Tuhan itu suka membagi. Ya, kita seringkali kita miliki sesuatu sulit membagi. Aku bagi masih samamu, boro-boro aku aja kurang. Ini nggak kita miliki, nggak kita warisi tabiat Tuhan. Kalau tabiat Tuhan membagi, ia membagi-bagikan. Apa? Membagi-bagikan. Setiap kita membagi itu bukan makin miskin, saudara-saudara. Ya, semakin kita bagikan, semakin ada seperti air mengalir, yaitu berkat itu. Makin kita salurkan, makin datang lagi. Besar salurannya, besar juga masuknya, saudara-saudara. Coba kalau air sedikit, ya sedikit begitu. Banyak kita salurkan, banyak juga terus datang. Membagi-bagikan itu tabiat Tuhan. Nah, gembala-gembala ini kebagian berkat yang dibagi-bagikan Tuhan. Begitu dia pulang nanti dari penggembalanya, tidak bakal makin habis hewan penggembala. Semakin berlimpah, semakin berlimpah. Karena Tuhan yang membagi-bagikan. Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap selama-lamanya. Kita pegang ini. Tuhan, kebenaran itu tetap selama-lamanya. Berikanlah sama aku. Kapan kita beri? Kapan Tuhan beri? Jawabannya berdoa. Lukas berapa dikatakan, tadi sudah kita baca, mintalah aku beri. Berdoa. Ya, semakin kita berdoa, semakin diberi oleh Tuhan. Dari tabiat Allah itu adalah selalu memberikan sampai kita bisa berkecukupan, saudara-saudara. Jadi gembala-gembala ini penuh dengan sukacita pulang. Kenapa? Karena bertemu dengan Yesus. Bertemu dengan Yesus membuat dia segala masa depannya makin baik. Yesus menyelamatkan ekonominya, menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan anak-anaknya, menyelamatkan masa depannya. Inilah kedatangan Tuhan, saudara-saudara sekalian. Nah, malam ini, karena ini berita yang penting saya sampaikan, sama seperti kita, saudara-saudara gembala, ya, orang sederhana, ya, dia hanya upahan, bukan milik dia, ya, dia paling sederhana. Dulu bangsa Israel sangat dihormati kalau gembala, tapi belakangan ketika Tuhan Yesus datang, gembala itu sudah direndahkan. Penggembala itu sudah direndahkan mereka. Tapi Tuhan ingin mengangkat mereka, saudara-saudara. Ekonomi mereka akan menjadi baik. Malam ini pesan Natal, terutama kepada kita semua jemaat, bahkan undangan kami tahun 2023, kita tidak tahu apa yang harus kita takutkan. Tapi percayalah malam ini, kita imani Tuhan. Ubahlah apa yang kutakutkan menjadi kesukaan besar. Apa yang kutakutkan, ya, saya banyak kali itu hal-hal yang kutakutkan bisa diubah Tuhan menjadi kesukaan besar. Takut sakit penyakit, lalu kalau sakit aku nanti gimana ini. Banyak orang ketika takut nggak percaya, langsung terus makin takut, lama-lama sampai meninggal. Tapi kalau kita takut, kita berdoa, kita percaya sama Tuhan. Tuhan, Engkau memiliki hidupku. Takut kita menghadapi kekurangan ekonomi, kita bilang, Tuhan, berikanlah samaku, bagi-bagikanlah samaku, supaya aku berkecukupan. Ya, aku berkecukupan, dan pasti Tuhan berikan kecukupan, saudara-saudara. Selalu kita minta. Perlakuan kita menghadapi ketakutan, kita ingat perlakuan gembala tadi. Percaya, jangan ikut gembala-gembala yang lain tidak percaya. Ya,
Gembala-gembala ini percaya. Setelah percaya dia cepat-cepat segera datang kepada Tuhan. Bagi teman-teman kita, bagi jemaat juga yang belum rajin ke gereja, ayo rajin ke gereja. Kita lihat nanti Tuhan ubah segala yang kita takutkan itu menjadi kesukaan besar. Mungkin yang kita takutkan tadi, saudara-saudara, sama seperti pemazmur membilang, Engkau menyediakan hidangan bagiku di depan lawanku. Itu hebat kali itu, saudara-saudara. Setiap ada masalah, di setiap ada, ini penting kita ingat dan selalu saya percaya itu. Setiap ada masalah, di balik masalah itu Tuhan sudah bungkus berkatnya. Kenapa terjadi masalah? Jawabannya supaya berdoa. Masalah apa saja? Masalah ekonomi, berat ekonomi kita. Tapi ketika kita berdoa, Tuhan ubah ekonomi kita, kok bisa begini, ya bisa begini. Setiap masalah, di balik masalah itu Tuhan sediakan berkat besar. Supaya melalui masalah itulah kita berdoa. Manusia ini kalau nggak ada masalah, dikiranya dunia ini dunia dia, saudara-saudara. Ya. Tapi ketika ada masalah, mulai merendahkan diri, mulai berdoa, Tuhan mulai ubah, terus Tuhan ubah. Sama gembala ini. Gembala-gembala ini diubah oleh Tuhan. Semua kita berita Natal hari ini. Kalau mau diubah Tuhan, segala ketakutan kita menjadi kesukaan besar. Berani tinggalkan dosa-dosa, tinggalkan kesibukan demi untuk beribadah, demi untuk berdoa. Begitu cepat-cepat kita datang bertemu dengan Yesus, maka Tuhanlah mengubah semuanya. Ini saya sampaikan malam ini karena Natal bersama, tentu tidak saya perpanjangkan khotbah saya ini. Intinya yang penting saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara, hanya Yesus yang bisa mengubah ketakutan kita menjadi kesukaan besar. Siapapun di dunia ini nggak bisa mampu. Semakin kita ketakutan, tetapi di dalam Tuhan Yesus, Tuhan mampu mengubahnya bagi kita. Pemain musik datang ke depan untuk kita sama-sama datang berdoa. Ya. Satu pujian kita ingat, kau bukakan jalan di lautan. Sudah hafal kita ini, tapi kita belajar, kita percaya saudara-saudara. Ya, Tuhan sanggup mengubah hidup kita. Kau bukakan jalan di lautan. Coba, lautan saja Tuhan bisa buka jalan. Gunung batu saja pun bisa mengeluarkan air. Itu hebat sekali, karena Tuhan bersama kita. Kau bukakan jalan di lautan. Kita naikkan pujian ini sementara kita masing-masing berdatang kepada Tuhan dalam doa kita. Dia sanggup menolong hidup kita. Dengan iman percaya, saya tidak tahu apa yang saudara takutkan. Tapi apapun yang sudah takutkan malam hari ini, Tuhan akan ubah menjadi kesukaan besar. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku, kau bukakan jalan, kau bukakan. Percaya semua, lautan saja Tuhan bisa buat jalan. Mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku, aku berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku, amin. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik, ku berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh
lautan sekalipun bisa Tuhan buat jalan. Bangsa Israel sekian ribu, apalagi dulu musiknya. Bangsa Israel sekian ribu, saudara-saudara, lewati Laut Teberau, gak ada jembatan, gak ada kapal. Musa hanya mengangkat tongkatnya, diangkat tongkatnya, berhenti itu laut. Mereka bisa berjalan di lautan. Di gunung, mereka kehausan. Di gunung batu tidak ada bisa air. Lalu Tuhan katakan kepada Musa, pukul batu itu Musa. Dipukul, dari batu sudah gak ada harapan. Dari batu bisa keluar air. Ketika kita percaya sama Tuhan. Masalah bangsa Israel berat. Di Mesir mereka mudah, disiksa, menderita. Diizinkan Tuhan masalah itu ada, supaya bangsa Israel berseru sama Tuhan. Kalau sudah berseru sama Tuhan, maka Tuhan nyatakan mujizat. Sama gembala-gembala ini, banyak masalah dalam hidup mereka. Tapi ketika mereka percaya, mereka cepat-cepat datang kepada Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Tuhan ubah segala ketakutan mereka menjadi kesukaan besar. Saya tidak tahu masalah apa yang saudara hadapi. Katakan malam ini, Tuhan, ini masalahku, gak bisa ku atasi. Pergumulanku begitu berat Tuhan. Tapi sebagaimana gembala-gembala percaya dan cepat-cepat mencari Yesus, aku pun mencari Yesus. Maka Tuhan ubah segala keadaan kita. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini dari iman percaya kita. Saudara datang dengan iman kepada Tuhan. Kau bukakan jalan di lautan. Amin. Mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku. Sekali lagi kau bukakan, kau bukakan. Kita pandang dengan iman. Tuhan bukakan jalan, tidak seorang pun menutupnya. Mata air di padang gurun, tiada yang sukar, tiada yang sukar di mata. Amin. Ku serahkan hidupku, aku berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Amin. Ku berserah, ku berserah. Kau Tuhan, aku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Kau Tuhan baik, ku tahu Tuhan baik, ku tahu Tuhan baik. Semua kita berdoa. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami percaya tidak ada yang sukar bagi Tuhan, tidak ada yang sukar bagimu. Ketika kami percaya, ketika kami bertindak cepat-cepat bertemu dengan Tuhan, ketakutan kami ubah Tuhan. Banyak yang kami takutkan, takut tentang masa depan, takut ekonomi kami, kesehatan kami, anak-anak kami. Banyak yang kami takutkan Tuhan. Tapi malam ini ubahlah yang kami takutkan. Ubahlah segala ketakutan kami menjadi kesukaan besar, menjadi sukacita besar. Tuhan berkati, Tuhan nyatakan kepada kami, Engkau sanggup mengadakan, Engkau sanggup Tuhan. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Berita Natal ini kami terima. Engkau lahir untuk mengangkat hidup kami.
Engkau lahir untuk membagi-bagikan bagi kami Tuhan. Katakan pertolongan-Mu bagi kami. Pertolongan Tuhan besar bagi kami malam ini. Haleluya. 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 Ubah ketakutan kami. Malam ini dihentikan Tuhan segala ketakutan kami. Tuhan ubah. Anak-anak kami menjadi baik. Pekerjaan kami menjadi baik. Suami istri akan menjadi baik Tuhan. Yesus yang sanggup melakukan. Yesus yang sanggup berbuat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dengan lembut kita bilang, ku berserah, ku berserah. Amin. Tuhan pegang seluruh hidupku. Amin. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan, katakan dengan iman, ku berserah, ku berserah. Kami serahkan anak-anak kami, kami serahkan pekerjaan kami, kami serahkan hidup kami, kami serahkan masa depan kami Tuhan. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Saudara yang datang malam ini, mungkin ada yang saudara takutkan. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tinggal Engkau ulurkan tanganmu di tempat di mana kau berada hari ini. Tuhan, katakan, ini aku salah satu banyak yang kutakutkan Tuhan. Angkat tanganmu. Tuhan tahu setiap yang angkat tangan. Banyak yang ditakutkan. Mungkin masa depannya, anak-anaknya, pekerjaannya, rumah tangganya. Banyak yang kita takutkan. Tapi hari ini Tuhan bisa ubah segala yang kau takutkan menjadi kesukaan besar. Bertindak seperti gembala-gembala. Percaya dan cepat-cepat menemui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memberikan keselamatan. Setiap saudara yang angkat tangan, Tuhan Engkau melihat hamba-Mu juga angkat tangan. Banyak yang hamba takutkan dalam hidup ini Tuhan. Kami tidak berdaya, tidak ada yang bisa kami andalkan. Kami manusia lemah Tuhan Yesus. Sebagai gembala-gembala kami juga tidak memiliki apa-apa. Tidak ada kesanggupan dan kemampuan kami. Tapi berita Natal kami dengar malam ini, jangan takut. Keobahan akan Tuhan ubah ketakutan kami menjadi kesukaan besar. Setiap tangan-tangan yang terangkat ini, pegang tangan mereka Tuhan. Ulurkan tangan-Mu Tuhan. Angkat semua ketakutan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Ubah segala ketakutan mereka menjadi sukacita besar, menjadi kesukaan besar. Lawatan Tuhan terjadi malam ini. Anak-anak kami yang kami melihat keobahan-keobahan, suami istri, pekerjaan, tetangga, semua kami akan alami keobahan-keobahan. Sukacita besar itu akan menjadi bagian kami. Setiap yang angkat tangan malam hari ini, mereka mendapat kesukaan besar, keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Untuk kami selalu bersyukur kepadamu. Turunkan tangan saudara. Dengan iman percaya, kita jangan ragu-ragu. Katakan, Tuhan, ubah ketakutanku. Mulai bertindak malam ini, segera datang kepada Tuhan. Apapun masalahmu, banyak berdoa, kita melihat tangan Tuhan. Banyak melipat tangan, kita lihat tangan Tuhan diulurkan bagi kita. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik. Sekali lagi ku berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah,
berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Mari kita berdoa. Sungguh kepada kamilah berkat-Mu malam ini Tuhan, kepada kami umat-Mu, kepada tetangga-tetangga kami yang datang malam hari ini. Engkau memberkati kami ya Tuhan Yesus. Kami bertetangga, kami saling mendoakan, saling menguatkan, sehingga kami akan dapat seperti anak-anak Tuhan saling menopang ya Tuhan. Berkati kami semua. Engkau melihat kesulitan bagi tetangga-tetangga kami, bagi jemaat Tuhan. Namun dalam kesulitan ini Engkau akan mengubah kami Tuhan Yesus. Terima kasih, Engkau selalu menopang kami. Berkati semua kami yang hadir malam ini dengan berkat yang berlimpah. Terpujilah nama-Mu. Kami akan berikan persembahan kami. Engkau terima persembahan kami dengan sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita berikan persembahan kita saudara-saudara dengan sukacita. Kita berikan persembahan kita. Tuhan yang dipermuliakan, Dia selalu memberkati kita sekalian. Hatiku mempelai Tuhan pasti menang. Mempelai Tuhan pasti menang. Kita berikan persembahan kita, persembahan Natal kita kepada Tuhan. Dia baik bagi kita, Dia sanggup menolong hidup kita. Aku senantiasa memandang Tuhan. Haleluya. Kita berikan dengan sukacita. Haleluya. Tuhan suka kita memberi dengan hati bahagia. Aku senantiasa memandang Tuhan. Aku senantiasa memandang Tuhan. Amin. Dia yang sebelah kananku, membuatku kuat tidak goyah. Sebab tangan kanannya kasih buat persembahan saudara. Di akhir ibadah nanti kita tidak pulang, seharusnya makan bersama saudara-saudara. Tapi kembali tempat ini kalau kita makan bersama, siapkan piringnya, siapkan itunya. Jadi jemaat menyediakan makanan dalam kotak ya, satu kotak satu orang. Saudara-saudara sudah kami siapkan. Semoga kiranya tidak mengurangi sukacita kita. Ya, begitulah yang disediakan jemaat. Bisa kita bawa di rumah. Kita makan di rumah masing-masing saudara-saudara karena situasi tempat ini. Jadi setelah nanti selesai, nanti dibagikan bagi kita, duduk saja tenang. Nanti yang bagikan kita terima dengan sukacita dan di rumah kita nikmati saudara-saudara. Semua kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita ini. Sekali lagi dengan sukacita, aku senantiasa memandang Tuhan. Kita naikkan sukacita berkat. Setiap kita percaya Tuhan selalu bersama kita. Aku senantiasa, aku senantiasa memandang Tuhan. Amin. Dia
akhir ibadah kami ini Tuhan, kami datang bersyukur. Malam ini kami diberkati oleh Tuhan. Semua kehadiran kami, jerih lelah kami, para tetangga kami juga yang memberikan waktu mereka bersama dengan kami. Berkatilah kehadiran kami, berkati setiap persembahan kami. Karena semua kami berikan bukan dari kelebihan kami, tapi kami belajar mempraktekkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Tidak lupa berdoa kami buat anak-anak kami, dimanapun mereka berada, jamah hati mereka, berkati mereka, suami istri, pekerjaan kami, keluarga kami yang belum bertobat, Engkau berkati semua orang tua kami di masa tuanya, tuntun hidup mereka ya Bapa. Kami bersyukur gereja-gereja juga yang merayakan Natal malam ini, berkatilah mereka semua Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini kami datang untuk diberkati oleh Tuhan. Tumpangkan tangan-Mu untuk memberkati kami sekalian. Saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita malam hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria surga. Kami memuji kebesaran. Kami memuji ulurkan tangan kita, mohon berkat dari Tuhan. Memuji kebesaran-Mu, ajar Tuhan. Bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Nanti jemaat akan membagikan berkat bagi kita semua. Selamat Natal. Selamat Natal. Iya.